Ya, pemirsa, kita akan membahas bagaimana peluang dari gugatan sengketa Pilpres setelah dijawab oleh termohon KPU, tim hukum Prabowo Gibran sebagai pihak terkait, dan Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Bersama sejumlah narasumber kami sore hari ini sudah ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, Mustafa Nahrawardaya, tim hukum Prabowo Gibran Hendar Samarantoko, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis, serta pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di dialog sore hari ini. Kita ke Bang Mustafa dulu mungkin, Bang Mustafa. Kalau melihat persidangan kemarin ini KPU mempertanyakan kenapa Timnas Anies Mohaimin yang saat ini dalam petitumnya meminta agar kemudian pemilu diulang tanpa melibatkan Gibran, kemudian juga meminta paslon 02 didiskualifikasi. Namun dari awal sejak SK KPU keluar Gibran sebagai cawapres ini tidak dipermasalahkan dan tidak digugat ke Bawaslu, baru sekarang digugat ke MK. Tanggapan dari tim hukum Anies Mohaimin seperti apa? Jadi THN itu kemarin bersyukur ya karena semula banyak tuduhan bahwa paslon 1 atau tim hukum kami itu tidak melaporkan ya tentang penolakan ya terhadap pendaftaran Gibran ke KPU pada tanggal 25 Oktober. Tetapi dalam paparan yang disampaikan oleh tim hukum KPU justru Bawaslu mereka malah membuka bahwa memang laporan-laporan kami dibacakan di situ ada belasan ya, tetapi selalu dijawab dengan bukti material kurang, selalu begitu. Jadi kami dulu sudah tahu, bahkan sudah banyak mengingatkan ya, nanti pasti akan diingkari laporan itu oleh KPU, akan diingkari oleh tim hukum KPU ataupun paslon 02, dan itu betul kemarin diakui bahwa kenapa tidak lapor, loh kami lapor, tetapi tidak direspon dengan baik, dan laporan itu kemarin malah dibacakan oleh Ketua Bawaslu kan, Mas Rahmat Bagja kan, itu terbukti. Jadi tuduhan itu langsung tereliminasi. Tuduhan kami laporan kami jelas dan registernya ada dan semua akhirnya kami lakukan di MK karena memang di Bawaslu hanya dianggap angin lalu saja seperti itu. Oke, sudah lapor tapi tidak direspon dengan baik begitu. Lalu dari tim hukum selanjutnya betul akan menghadirkan 4 menteri untuk dijadikan saksi dalam persidangan pekan depan begitu? Ya, intinya begini, jadi menteri-menteri yang nama-nama disebut ya ada Mas Zulkifli Hasan, ada Bu Sri Mulyani, kemudian ada Ketua Umum Golkar, itu dan lainnya ada 3 lagi ya, ada 3 menteri lagi. Itu adalah usulan kami untuk dihadirkan oleh MK karena kami nggak memiliki kekuatan, nggak punya kemampuan untuk menghadirkan mereka. Mereka itu kan anggota kabinet Pak Jokowi toh, mana mungkin mereka mau dihadirkan oleh kita. Karena mereka sebagian diduga terlibat, sebagian mengetahui, ya, kemudian sebagian lagi adalah mereka paham anggarannya dari mana, jumlahnya berapa. Bahkan Menteri Sosial itu kan terbuka sekali ya di media massa bahwa anggaran yang dikeluarkan atau dikelola oleh Menteri Sosial, ini Bu Tri Maharani juga akan kami usulkan untuk dipanggil. Jadi tidak sesuai dengan uang yang digelontorkan hampir 500 triliun dengan apa yang dikelola oleh Menteri Sosial. Jadi ini memang luar biasa kacaunya pemilu kali ini, sehingga kami berharap MK bersedia atau berkenan yang mengadakan saksi-saksi yang mana sekarang sedang aktif di kabinet Pak Jokowi, yang dugaan kami mereka akan kemungkinan akan menolak kalau kami yang mengundang, kira-kira seperti itu. Jadi kami mengusulkan ya, bukan akan menghadirkan, tapi mengusulkan kepada MK untuk menghadirkan di ruang sidang, kira-kira seperti itu. Oke, baik, ini merupakan usulan ke MK karena dari pihak Anda menilai kalau pihak Anda yang mengundang tidak mungkin mau hadir begitu. Kita ke Bang Todung dulu mungkin, Bang Todung. Ini kemarin kalau dari pembelaan ataupun juga jawaban dari KPU dan juga dari tim hukum 02 ini juga menilai kalau gugatan dari tim Ganjar Mahfud ini tidak berdasar begitu, apalagi tidak mau menyertakan hasil perolehan suara dari tim Ganjar Mahfud dan juga perolehan suara dari KPU. Tanggapannya mungkin Bang Todung? Ya, kami sudah menjelaskan secara detail kenapa kami mencantumkan angka 0 ya, perolehan suara pasangan 02. Karena kita melihat apa yang disebut kejahatan ya atau pelanggaran yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematik dan masif itu ada di mana-mana. Nah, apakah satu produk yang dihasilkan oleh proses yang curang itu sah atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Nah, kami hanya ingin konsistensi aja. Kita konsisten untuk ya mendalilkan ketika ada kecurangan yang begitu sistematik, begitu terstruktur, begitu masif, ya hasilnya itu juga tidak sah, ya. Karena itu kami
memang agak ekstrim ya, sampai pada angka 0 seperti itu. Tapi memang ini harus dilakukan karena kalau tidak, ya kita juga tidak cukup menjaga logika dan konsistensi dalam semua apa yang kita tulis dalam permohonan PHPU kita. Ya, memang ada yang kuasa hukum paslon 02 mengatakan kami tidak menghargai pemilih yang datang ke TPS. Ya, mungkin ada beberapa cukup banyak pemilih yang tidak ada kaitannya dengan kecurangan itu. Ya, memang genuine memilih paslon 02. Tapi kami ingin lihat proses itu cacat, proses itu bermasalah, karena itu hasilnya juga bermasalah. Itu yang ingin kami katakan. Baik, jadi tidak terkait dengan perolehan suaranya, tapi ini ingin meng-highlight prosesnya begitu ya Bang Todung. Ini juga yang salah satu di-highlight oleh tim. Output perolehan suara itu kan hasil dari proses. Kalau prosesnya itu cacat, kalau prosesnya itu salah ya outputnya juga salah dan outputnya juga cacat. Itu yang saya ingin katakan dalam kesempatan ini. Oke, ini juga terkait dengan pelanggaran yang TSM. Kalau dari tim Ganjar Mahfud sendiri menilai ada upaya abuse of power, nepotisme yang dilakukan Presiden Jokowi. Namun menurut KPU ini tidak relevan begitu karena Presiden Jokowi bukan merupakan peserta pemilu. Mungkin tanggapan dari tim Ganjar Mahfud bagaimana? Ya KPU ya tentu akan menjawab seperti itu ya. Tapi kan kita semua bisa melihat persoalan Pilpres dan pemilu ini dalam perspektif yang lebih holistik. Tidak ada pemilu itu hanya pada tanggal 14 Februari. Pemilu itu dimulai jauh sebelum itu. Nah, jadi pra pemilu, pra pencoblosan itu sangat penting ya dalam proses ini. Nah, dalam proses pra pemilu inilah kita melihat semua usaha untuk memenangkan paslon 02 itu dilakukan. Nah, salah satu apa? Ya nepotisme. Kenapa Gibran bisa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, ketika dia diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi, pada saat itulah kita melihat semua upaya dilakukan dengan sangat sistematik untuk memenangkan paslon 02. Nah, kalau kami menyebut nepotisme yang membuahkan abuse of power terkoordinasi, ya itulah yang kasat mata dan telanjang kita lihat pada penyaluran bansos ya, yang betul-betul sangat luar biasa jumlahnya. 496,8 triliun plus dengan automatic adjustment-nya 50 triliun ya yang dilakukan, belum pernah terjadi hal semacam itu even pada zaman Covid misalnya. Kemudian intimidasi, kriminalisasi kepala desa, kemudian juga pengangkatan pejabat-pejabat yang dilakukan ya untuk melakukan pemenangan-pemenangan semacam itu. Buat saya dan buat banyak orang ini sangat obvious, sangat jelas ya. Jadi kalau saya katakan itu TSM ya saya tidak ingin membuat definisi yang sangat canggih mengenai hal itu. Tapi itu jelas TSM misalnya. Jelas terstruktur, jelas sistematik, dan jelas masif. Oke. TSM ini kembali menjadi sorotan ataupun disebut-sebut berulang kali dalam persidangan perkara di MK ini. Bang Hendar Sam, tanggapannya mungkin. Tadi disebutkan karena prosesnya cacat, berarti hasilnya juga cacat. Tanggapan dari pihak Anda? Ya, memang ini merupakan jalan terjal bagi paslon 01 dan 03 untuk membuktikan terkait dengan permasalahan sengketa PHPU ini. Yang satu, ya tantangan yang pertama itu terkait dengan masalah formalnya dulu. Apakah MK berwenang atau tidak, kan begitu. Yang kedua, yang terkait dengan masalah material TSM-nya itu juga, apakah ya paslon 01 dan 03 bisa membuktikan adanya hubungan kausalitas ya secara konkret sesuai dengan aturan hukum dan hukum acara tentang masalah pembuktian yang ada, bahwa memang ya program-program tersebut di-create ya sedemikian rupa oleh Pak Jokowi, harus kemudian dideliver kepada menteri-menterinya dan kemudian dideliver lagi kepada masyarakat, kemudian itu menjadi hubungan kausalitas dalam sebuah bentuk suara yang konkret seperti itu. Nah, ini memang akan menjadi suatu tantangan dan jalan terjal bagi paslon 01 dan 03. Saya ingin menanggapinya beberapa hal, ya kan dari Mas Mustafa dulu. Laporan yang kurang direspon oleh Bawaslu. Jadi bukan hanya dari paslon 01 saja. Laporan dari 02 itu banyak sekali yang tidak direspon ya. Bukan tidak direspon ya. Artinya
tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, kurang bukti dan lain sebagainya. Tapi kami tempuh langkah hukum selanjutnya, yaitu dengan mengajukan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memastikan bahwa proses hukum itu benar-benar berjalan. Yang kedua, ya kan, memang kalau dari Bang Todung CS sudah pasti ini memang seperti saya sebutkan adalah jalan terjal. Sehingga oleh karena itu menggunakan rumus general bahwa suara dari pemilih 02 di breakdown menjadi 0, itu yang kita sebutkan menjadi rumus sapu jagat tadi, ya kan. Ketika terjadi kecurangan, maka seluruh proses dan seluruh hasilnya adalah 0. Ya memang itu satu-satunya jalan yang mungkin harus dilakukan. Nah, tapi kembali lagi kita kepada khitah daripada apa itu PHPU, ya kan? PHPU itu adalah perselisihan hasil, ya kan, pemilihan umum. Ketika kita bicara definisi itu, kita bicara masalah perselisihan hasil. Nah, apa yang dimaksud dengan perselisihan hasil itu adalah angka-angka. Hasil yang kita dapatkan 96 juta sekian, hasil yang didapatkan oleh 02 ya 16% ya sekian, dan 01 24% sekian. Itulah yang harus dicari rumusnya, bagaimana di tiap-tiap titik itu ya terjadi dugaan kecurangan, ya dugaan pelanggaran, maksud saya dugaan pelanggaran itu yang bisa menaikkan suara secara signifikan sehingga akhirnya setidak-tidaknya dilakukan pemilihan suara ulang di titik-titik tertentu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Kita merujuk kepada praktek filosofi, ya, aturan dan praktek yang terjadi saat-saat ini. Nah, Undang-Undang 7 tahun 2017 atau saya sebut rezim Undang-Undang 7 tahun 2017 ini adalah puncak atau final dari kemapanan proses beracara dan konstitusi kita. Karena pembentukan dan dinamika yang terjadi sejak Mahkamah Konstitusi dibuat itu memang dari tahun 2000-an awal memang banyak sekali kekosongan hukum. Dan puncak kemapanannya itu adalah di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, di mana undang-undang tersebut telah memberikan klaster yang jelas, ya kan, tentang siapa atau pihak atau lembaga mana yang berwenang. Nah, kita memang harus berulang-ulang kali mengingatkan bahwa MK hanya mengatur, hanya berwenang untuk masalah perselisihan hasil suara, ya. Dan Bawaslu mengenai masalah pelanggaran memang itu sudah rigid dan jelas. Jadi kalau ingin men-challenge kembali ke sana, maka bentuknya adalah mengajukan judicial review, ya, terhadap undang-undang tersebut, dan itu akan berlaku di 2019 dengan catatan apabila hal tersebut dikabulkan. Bang Hendarsa, mungkin kita lempar ke Prof Denny dulu. Prof Denny, ini kan dari pemilu langsung 2004 hingga 2019 memang hasil Pilpres selalu digugat tapi tidak pernah dikabulkan. Kalau menurut Prof Denny sendiri dari persidangan 2 hari kemarin dan juga melihat apa saja yang sudah dipaparkan tim 01 dan 03, kemudian juga tanggapan dari KPU, Bawaslu dan juga tim 02, apakah Prof Denny melihat akan ada yang berbeda kalau di hasil gugatan sengketa Pilpres tahun ini? Dari tahun 2004 sampai 2024 selama 20 tahun perjalanan sengketa hasil Pilpres, memang dua pendekatan ini selalu berhadap-hadapan. Pendekatan kuantitatif Mahkamah Kalkulator, Calculation Court, dan pendekatan Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian Constitution, pendekatan kualitatif. Nah, sebenarnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sampai yang kemarin di 2019 itu sudah jelas meletakkan dasar bahwa eksepsi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ataupun termohon ditolak. Jadi kalau kita baca misalnya putusan terakhir 2019, eksepsi bahwa Mahkamah itu tidak berwenang, bahwa mesti ada syarat-syarat formil ini dan itu oleh Mahkamah eksepsi-eksepsi tersebut ditolak. Bahwasannya kemudian permohonannya tidak dikabulkan, itu bukan karena Mahkamah Konstitusi
dalam putusannya menganggap mereka terbatas kewenangannya, tetapi karena dianggap tidak terbukti. Oke. Dua hal yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita membaca putusan-putusan MK soal sengketa Pilpres, itu Mahkamah sudah meletakkan dasar. Berbeda ya, bahwa faktanya belum ada permohonan yang dikabulkan dalam sengketa Pilpres, betul. Oke. Iya. Tapi itu bukan berarti Mahkamah membatasi dirinya hanya pada angka-angka. Mahkamah sebenarnya memeriksa proses, memeriksa tidak adanya kecurangan, memeriksa apakah dalil-dalil posita dari pemohon tentang TSM di 2019 tentang pelibatan aparat, tentang BUMN itu terbukti atau tidak. Nah, dalam putusan Mahkamah, dalil-dalil itu tidak terbukti, tapi diperiksa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau membaca putusan-putusan Mahkamah, perdebatan apakah ini hanya pada angka atau masuk pada proses yang sifatnya kualitatif sudah selesai. Persoalannya kemudian adalah pada alat bukti, pada beban pembuktian. Oke. Seberapa kuat dalil-dalil 01 dan 03 itu ditopang oleh kesaksian, dokumen-dokumen tertulis, ahlian, dan seberapa kuat kemudian bantahan bukti yang disampaikan oleh pihak terkait maupun terlapor. Itu yang kemudian harus diuji. Sedangkan apakah Mahkamah berwenang atau tidak, saya sependapat dengan putusan-putusan Mahkamah bahwa mereka adalah the guardian of the Constitution, bahwa mereka bukan hanya bicara tentang angkanya berapa, tetapi juga bagaimana proses mendapatkan angka itu. Jadi bukan hanya apa dan berapa angkanya, tapi bagaimana mengapa kemudian angka menjadi begitu, itu menjadi penting. Disitulah perbedaan antara Mahkamah Konstitusi, namanya Mahkamah, dan konstitusi, dan cuman hanya auditor untuk melihat angka-angka saja. Saya pikir itu sudah selesai dalam perdebatan sengketa Pilpres sebelumnya. Tinggal dalam sengketa Pilpres 2024, kalau kemudian bisa dihadirkan bukti-bukti yang kokoh, yang mensupport dalil, posita, argumentasi 0103 dan tidak dibantah atau sulit dibantah, maka mungkin permohonan dikabulkan. Tapi sebaliknya, jika lagi-lagi memang beban pembuktiannya tidak mudah dan posita-positanya kemudian tidak dapat dibuktikan, kejadian sebagaimana sengketa Pilpres 2019 dan sebelumnya, di mana permohonan ditolak dan terulang kembali. Oke, Prof. Denny, Anda menyebut bebannya di pembuktian, dan ini kan di agenda selanjutnya, ini memang agenda pembuktian menghadirkan saksi ataupun ahli, dan tadi juga dari tim Amin dan juga tim Ganjar Mahfud menyebut mereka meminta ataupun memberikan saran kepada MK untuk menghadirkan sejumlah menteri. Tadi ada Menko Perekonomian, kemudian Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Perdagangan. Apakah para menteri ini relevan untuk dihadirkan dalam persidangan? Begitu, Prof. Dan akankah ini menjadi saksi yang kuat untuk membuktikan kecurangan TSM ini? Pertama, hukum acara ya. Hukum acara memberikan ruang kepada para pihak untuk mengusulkan saksi dan ahli. Dan ya, sepanjang yang saya amati, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang kepada para pihak untuk menilai mana saksi-saksi dan ahli yang barangkali mensupport atau mendukung dalil posita mereka. Relevan atau tidak tentu saja tergantung apa yang akan dibuktikan. Kalau yang saya lihat dari nama-nama yang muncul, Menteri Sosial terkait dengan bantuan sosial, Menteri Keuangan pun demikian, mungkin ada yang lain yang relevan, misalnya keterlibatan aparat, bagaimana dari unsur kepolisian, dari unsur tentara. Yang menarik sebenarnya kalau itu dianggap sebagai bagian dari yang sekarang terkenal dengan istilah cawe-cawe Presiden Jokowi, maka belum ada kelihatannya yang berani menyampaikan salah satu pihak yang sebenarnya relevan untuk diminta kesaksian adalah Presiden Jokowi sendiri. Karena Menteri Sosial dan Menteri Keuangan itu kaitannya kan dengan bagaimana kebijakan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi.
Sehingga menjadi menarik sebenarnya untuk mendengar keterangan kesaksian bagaimana suatu policy kebijakan bantuan sosial dihadirkan di menjelang pemilu pemilihan presiden 2024. Saya tidak paham kenapa belum ada yang mengusulkan Presiden Jokowi untuk hadir bersaksi. Mungkin ada kepakaian di situ. Tetapi kalau bicara tentang relevansi, publik untuk melihat bagaimana keterangan kesaksian Presiden Jokowi terkait dengan bantuan sosial dan sejenisnya. Oke, baik, kembali ke Bang Mustafa lagi. Bang Mustafa, ini tadi juga Prof Denny menyebut kalau proses dan juga hasil akhir ini saling berkaitan gitu, berkesinambungan satu sama lain. Kalau dari Timnas Amin sendiri memangnya menilai kalau tidak ada kecurangan TSM ini, bagaimana seharusnya hasil pemilu kalau dikonversikan ke angka begitu? Ini dulu ya, tadi Pak Todong sudah bilang ya bahwa kalau prosesnya itu salah, hasilnya juga curang, kira-kira begitu ya. Jadi ini kayak orang gini loh Mbak, orang menikah tanggal 25 Oktober, tapi surat nikahnya itu baru dikeluarkan, baru ditulis ya, tanda tangannya tanggal 3 November. Itu yang terjadi ketika Gibran mendaftar ke KPU tanggal 25 Oktober, tapi surat ya PKPU yang baru itu baru dibikin tanggal 3 November. Padahal dalam surat yang dibaca oleh KPU memperhatikan PKPU-nya ini masih lama, yang model lama. Jadi menurut saya itu tidak sah ya. Artinya ini seperti orang zina. Kira-kira seperti itu. Kalau masih orang zina punya anak pasti haram, kan kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ini nanti memang ujung-ujungnya pada bukti, dan kedua yang lebih penting adalah keberanian hakim. Jadi hakim mahkamah ini kami harapkan ya, ini menjadi catatan sejarah harum di MK, karena selama ini MK sudah tercoreng dengan catatan hitam oleh Anwar Usman. Maka pimpinan baru dari Pak Hartoyo ini ya, saya harapkan ya menjadi sejarah baru bahwa memiliki keberanian untuk menentukan putusan sesuai dengan posisi kami atau petitum yang kami harapkan, ya menyatakan bahwa pemilu ini cacat hukum dan tidak sah. Lalu kemudian kalaupun bukan pemilu ulang ya, PSU, diadakan PSU bagi yang memiliki catatan kecurangan. Jadi kami harapkan pimpinan majelis hakim dan seluruh hakim yang bekerja nanti memutuskan dengan hati nurani, tidak hanya ngetuk palu sesuai dengan tema hari ini. Palu itu memang bentuknya sama, tapi motif dan maksud palu itulah yang akan menjadi bagian terpenting nanti pada putusan yang dibacakan oleh Pak Suhartoyo. Jadi tidak hanya sekedar angka ya, tidak sekedar angka, karena prosesnya sudah, mohon maaf ya, jahat sekali. Yang pastilah ya angkanya tidak kita pertimbangkan. Ibarat ada sepak bola gajah, kalau sudah ketahuan bahwa itu diatur skornya, tidak perlu dipertimbangkan lagi berapa di golnya, berapa per berapa, nggak perlu, karena itu sudah diatur skornya, kira-kira begitu. Jadi tidak lagi soal angka-angka, kalau ini sudah soal hati nurani, soal kecurangan yang luar biasa bablasnya, dan ini paling jahat seluruh pemilu yang pernah saya ikuti di Indonesia. Bahkan ya itu tadi yang saya katakan, ini saatnya MK menjadi pahlawan ya, tidak sekedar hanya ngetuk palu saja, tapi menjadi pahlawan bagi kemanusiaan, pahlawan bagi seluruh dunia, seluruh negara Indonesia, dan gema dari ketukan palu itu menjadi gema keadilan, bukan sekedar suara-suara saja, suara ketukan saja. Ini yang penting, Mbak. Oke, Bang Todung, ada tanggapan terkait pernyataan Bang Mustafa tadi, sependapat atau ada catatan lain terkait persidangan ini? Ya, saya setuju sepenuhnya apa yang dikatakan tadi ya. Memang kalau kita melihat semua proses persidangan ya, kita akan kembali kepada perdebatan klasik yang sudah kita saksikan sejak dulu. Memang tidak pernah ada putusan MK sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 yang memenangkan ya mereka yang mengajukan permohonan PHPU. Tapi Bung Denny tadi sudah mengatakan bahwa bukan tidak dipertimbangkan apa yang disebut dengan TSM itu. Dipertimbangkan. Dan sekali ini kami ingin membuktikan. Kalau tadi Paslon 01 mengatakan akan menghadirkan menteri, kami juga sudah mendukung itu pada persidangan. Dan mudah-mudahan mereka akan bisa hadir. Tapi kami juga punya saksi, fakta, dan ahli yang mengalami sendiri di lapangan, ya, dan ahli yang bisa menjelaskan apa yang disebut perubahan voting behavior, perubahan perilaku pemilih. Karena dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, di Asia pada umumnya, yang disebut informal leaders, yang disebut pemimpin, ya, pemuka masyarakat, itu punya pengaruh. Nah, ketika pemuka masyarakat atau kepala desa itu ikut dalam misalnya menyebarkan bansos, dan kemudian memberikan pengarahan ya kepada warganya,
yang namanya kiai di sebuah pesantren memberikan amplop dan memberikan pengarahan kepada warganya, itu semua akan punya apa yang disebut dampak terhadap voting behavior, perilaku pemilih. Nah, yang kami katakan ketika kami membacakan permohonan PHPU kami adalah rakyat yang memilih di TPS itu digerakkan oleh algoritma kekuasaan. Jadi dia punya hak memilih, tapi sebetulnya dia tidak memilih karena dia sudah didikte oleh algoritma kekuasaan. Algoritma kekuasaan inilah yang mendikte mereka untuk memilih paslon tertentu. Kemudian apa yang terjadi? Algoritma kekuasaan ini pindah ke KPU ya, dengan segala macam IT ya, aplikasi yang mereka operasikan. Dan di sini kita juga melihat penghitungan suara itu semua digerakkan oleh algoritma kekuasaan. Nah, kalau kita melihat hasil yang jomplang sekarang, ya, saya kira sih itu adalah konsekuensi logis dari begitu berkuasanya algoritma kekuasaan dengan segala macam aparat-aparat di sekelilingnya yang membuat hasil pilpres ini tidak real sama sekali. Ya, tidak real sama sekali. Saya ini datang ke daerah ya, ke Bali, ke Jawa Tengah, ke tempat-tempat lain. Saya tahu itu adalah basis PDIP. Saya tidak pernah bisa membayangkan Ganjar dan Mahfud paslon kami itu kalah di Bali. Tapi dia bisa kalah di Bali. Ya. Tidak akan mungkin kalah di Sulut misalnya, tapi dia kalah di Sulut, di NTT misalnya. Jadi ada sesuatu yang sangat tidak bisa membuat saya berdamai dengan hati saya. Kalau melihat hasil-hasil yang sangat ekstrim, tidak mungkin masuk dalam akal sehat saya. Oke, hasil yang jomplang dan juga ada perubahan voting behavior, makanya hasil akhirnya seperti itu. Tanggapan dari Bang Hendar Sam, singkat saja Bang. Iya, saya ketanggapi dari Prof. Denny dulu satu. Saya ingin mengkoreksi bahwa putusan PHPU nomor 1 tahun 2019 ya, pada saat Prabowo Sandi berlawanan dengan Pak Jokowi Ma'ruf pada saat itu, saya harus koreksi. Di sana sudah jelas bahwa dikatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa MK tidak berwenang untuk mengadili tentang masalah pelanggaran, karena itu adalah kewenangan daripada Bawaslu. Sudah jelas dan tegas dinyatakan. Bahkan MK telah mengutip pasal 286 tentang kewenangan Bawaslu tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau kita bicara masalah pra-pemilu atau kecurangan, ini tersebar ya. Bukan, kami bahkan mencatat dan sudah terbukti bahwa contohnya PJ Bupati Sorong yang sudah membuat kesepakatan dengan Kabinda ya kan setempat untuk memenangkan Ganjar Mahfud, di Boyolali, di Lampung Utara, di Banyuwangi dan beberapa daerah lain itu sudah kita laporkan dan beberapa sudah terbukti. Jadi bagaimana kita, ironik sekali kalau kita mengatakan seolah-olah bahwa paslon 03 Ganjar Mahfud sebagai korban dalam masalah ini, tapi di beberapa putusan Bawaslu mereka adalah sebagai pelaku. Nah, berikutnya tentang masalah bansos tadi yang dikatakan. Saya ingin klarifikasi juga dari Bang Todung tentang bansos 496 triliun. Itu salah dan menyesatkan Bang Todung bahwa itu tidak bansos. Itu dilakukan sepanjang pemerintahan Pak Jokowi ya, yang pada saat itu belum mengarah afiliasi politik kemana-kemana ya. Tidak hanya bansos, ada kredit usaha rakyat dan lain sebagainya. Ya, ada 7 atau 8 elemen ya terkait dengan masalah 496 triliun itu, bukan hanya bansos ya. Jadi itu yang harus mungkin diklarifikasi kepada kita semua supaya ini tidak menyesatkan, informasi ini tidak menyesatkan terkait dengan masalah kewenangan apakah mahkamah ini akan menjadi menangani masalah kualitatif atau kuantitatif. Ini merupakan diskursus kita bersama yang akan kita jadikan acuan, akan kita jadikan pembicaraan dan diskusi akademik ke depannya bahwa apakah pendapat-pendapat ini bisa dijadikan acuan ya kan untuk mengubah paradigma dan aturan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili tentang masalah yang sifatnya kuantitatif tapi kualitatif. Tapi ini siokianya hanya akan bisa dilakukan di periode rezim 2029 dan kalaupun itu dikabulkan. Jadi patahkan dulu pasal 286 Undang-Undang Pemilu tersebut melalui uji material.
Oke. Nah, saya akan tegaskan tentang masalah itu saja supaya masyarakat juga tidak tersesatkan. Jangan supaya Mahkamah Konstitusi ini dijadikan ajang untuk penggiringan opini publik saja, tanpa bisa mampu untuk menjelaskan dan membreakdown bahwa perselisihan hasil dan angka yang terpaut begitu jauh di antara 01, 03 dengan 02 ini, ya kan? Ini tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa di breakdown, sehingga oleh karena itu mencari solusi lain, ya kan, mencari cara lain dengan melakukan penggiringan opini publik yang menyesatkan. Oke, Bang Jadi Todung, ada tanggapan mau menanggapi, Bang, terkait tadi pernyataan Bang Hendarsam? Ya, kalau kita bicara mengenai bansos, ya, saya kasih bansos yang jumlahnya 496 triliun lebih, plus dengan automatic adjustment, itu kan intensifikasi dan ekstensifikasi pendistribusiannya itu jelas pada saat-saat beberapa bulan menjelang Pilpres dan pada saat Pilpres itu dilakukan. Nah, ini semua tidak ada yang bisa membantah sebetulnya. Nanti saya koreksi, Bang, ya. Kalau dikatakan bahwa itu menyesatkan, saya kira saudara juga menyesatkan, ya. Kan kita semua tahu bahwa bansos itu sangat banyak dibagikan pada saat kampanye, ya, dan itu kasat mata bisa dilihat, ya. Nah, apakah itu punya pengaruh terhadap voting behavior? Menurut saya iya. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kita juga sedang berada dalam satu diskursus untuk melihat MK, apakah dia akan memeriksa yang kualitatif dan kuantitatif sekaligus atau hanya kuantitatif saja? Ini mari kita lihat. Tapi kalau kami tetap berpendapat yang kualitatif ini sangat penting, tidak bisa dianggap ya tidak ada, ya, karena kalau hanya melihat perolehan suara itu kan tidak terjadi dalam ruang yang hampa. Ada pengaruh, ada faktor sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan. Nah, ini yang saya kira juga fair untuk diakui. Oke. Nah, kalau kita bicara dengan ahli ilmu sosial, ahli psikologi politik, komunikasi politik, mereka akan bisa menjelaskan dengan sangat meyakinkan bahwa voting behavior itu ditentukan oleh perilaku-perilaku atau katakanlah indoktrinasi yang diberikan oleh mereka yang dihormati oleh pemilih-pemilih ini. Dan ini yang terjadi. Ya, boleh ya? Nanti ya. Boleh aja, boleh, silakan. Boleh ya? Ya, oke, Bang. Satu, Bang, saya tertarik dengan apa yang Abang katakan tentang voting behavior. Nah, ini harus dikonkretkan dalam fakta. Ya kan, saya akan coba breakdown dan konkretkan dalam fakta, Bang. Bahwa satu fakta yang pertama, di luar negeri, Prabowo Gibran itu menang 48 sampai 49%, Bang. Dan itu tidak ada bansos, tidak ada aparat, tidak ada TNI, tidak ada kepala daerah di situ. Itu satu fakta. Ya, yang kedua tentang yang Abang katakan tadi voting behavior, ya, yang merupakan saya anggap merupakan asumsi dari Abang. Saya akan sampaikan fakta kedua. Survei dari lembaga survei Indonesia (LSI) sudah menyatakan, ya, 46% pemilih yang tidak menerima bansos itu memilih paslon 02. Ini fakta, bukan asumsi dan juga bukan teori. Jadi kita sampaikan itu. Jadi saya akan jelaskan lagi juga tentang masalah hal yang menyesatkan tadi saya anggap. 496 triliun itu bukan cuma untuk bansos, tapi untuk subsidi BBM, ya, listrik, pupuk, PKH, program Indonesia Pintar, dan subsidi bunga KUR atau kredit usaha rakyat. Jadi tidak hanya bansos. Ini dilakukan sepanjang periode pemerintahan Pak Jokowi dan Jokowi Ma'ruf. Jadi bukan hanya ujuk-ujuk dilakukan terakhirin saja. Fakta dilakukan juga. Ya, kalau kita bicara tentang masalah praktek yang dilakukan mengenai masalah bansos, 03 itu banyak juga kita temukan bukti, itu sudah kita laporkan melakukan upaya praktek bansos di lapangan. Jadi bagaimana kalau fakta itu nanti juga kemungkinan besar akan kita ungkapkan kalau yang diinginkan. Saya boleh tanggapi. Ya, saya boleh tanggapi ya. Ya, silakan, Bang. Ya, begini. Kalau kita melihat dan kalau kita bicara mengenai bansos, memang bansos ini ada beberapa jenisnya, ya, beberapa klasifikasi, beberapa kategori. Saya tidak membantah itu. Tapi yang saya mau katakan adalah intensifikasi penyaluran bansos itu terjadi pada zaman-zaman menjelang Pilpres itu, ya. Dan yang paling penting untuk diingat adalah ini kan bansos yang dalam keranjang yang besar ini kan APBN yang disetujui oleh DPR dan pemerintah. Tapi atribusinya as if itu
adalah kedermawanan Presiden Jokowi. Dan itu yang menurut saya salah. Dan kemudian atribusinya itu diberikan juga kepada ya paslon 02. Nah ini yang menjadi tafsir publik. Sehingga menurut saya, kalau misalnya ini dikaitkan dengan mekanisme dan mesin kekuasaan yang ada di atas, di tingkat bawah, nah ini semua akan bisa ditafsirkan sebagai satu upaya untuk mempengaruhi pemilih yang mengubah voting behavior mereka. Nah kita tentu boleh berbeda pendapat mengenai hal ini, tapi kan ada juga survei Kompas yang mengatakan bahwa pemilih-pemilih ya yang memilih paslon 02 itu banyak Mayoritas. yang disebabkan oleh penerimaan bansos ya yang mereka terima. Nah itu kan Boleh saya tanggapin? boleh. Oke Bang, ini mungkin nanti bisa dipaparkan lebih lanjut dalam persidangan selanjutnya karena tadi juga menurut Prof Denny yang memberatkan adalah pembuktiannya nanti. Tapi closing statement sedikit Prof Denny, mungkin singkat saja, seberapa besar peluang untuk gugatan sengketa Pilpres tahun ini bisa terkabulkan? Ya pertama terpaksa saya tanggapin dulu ya. Kebetulan sengketa Pilpres 2019 kami kuasa hukum. Saya juga Oh, ada, Pak. Sandi. Saya juga ada di posisi itu, saya tahu persis juga, Pak. Mau gue lanjutkan? Jadi, ya, boleh saya bicara Bang? Tadi Abang bicara saya Baik. dengarkan. Iya. Silakan, Prof. Denny. Saya pun klarifikasi. Nanti kita lihat saja putusannya. Jadi eksepsi-eksepsi pihak terkait semua ditolak. Nah, artinya MK mengatakan berwenang memeriksa. Putusan MK-nya jelas kok, berwenang memeriksa. Jadi apa-apa yang kami mohonkan diperiksa oleh Mahkamah. Jadi tidak dibatasi hanya kuantitatif, karena kami juga tidak bicara kuantitatif di situ. Itu menurut saya supaya juga sebagaimana disampaikan supaya tidak membingungkan masyarakat. Kalau eksepsinya diterima, permohonan kami tidak diperiksa, itu betul lah. Berarti MK tidak berwenang. MK menyatakan dia berwenang. Kemudian yang selanjutnya kalau terkait dengan bagaimana kemungkinan putusan, tentu kita bisa bicara dari berbagai sudut ya. Yang tadi disebutkan adalah sisi pembuktian dan bagaimana komposisi dan keberanian hakim untuk melihat ini, karena hal-hal yang terkait dengan political question, kalau kita bicara sengketa hasil pemilu, ya pasti tidak bisa tidak beririsan dengan hal-hal politik, dan pada saat tidak bisa terpisah dengan hal politik, di situ ada pertaruhan independensi dan salah satunya adalah keberanian hakim dalam mengambil putusan-putusan yang tidak mudah. Apalagi kemudian kita bisa melihat memang paling tidak dari data yang disampaikan ada selisih yang besar. Tetapi ada satu prinsip yang memang pernah kami sampaikan di 2019 dan menurut saya ini prinsip yang mungkin perlu diulang ya, bahwa yang penting itu bukan hanya menang, tapi bagaimana kemenangan itu kalau di MK bukan hanya hasil pemilunya diperiksa oleh MK pasal 24C ayat 1, tetapi dibaca dalam satu tarikan nafas dengan sistematika pasal 22 ayat 1 yang terkait dengan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu memang kuantitatif dan kualitatif itu satu tarikan nafas. Tidak boleh kemenangan MK itu dilakukan dengan curang. Atau dalam bahasa yang lebih lugas, yang curang tidak boleh. Baik, keberanian hakim ini akan menjadi penentu hasil akhir dari gugatan sengketa Pilpres 2024 ini ya Prof Denny. Dan mohon maaf sekali karena waktu kita sudah habis, walaupun tadi masih banyak fakta dan juga data yang akan dibuka. Tapi terima kasih banyak juru bicara Timnas Anies Mohaimin Mustafa Nahrawardaya, tim hukum Prabowo Gibran Hendar Samarantoko, ketua tim hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis, dan pakar hukum tata negara Prof Denny Indrayana. Kita sama-sama nantikan bagaimana pembuktian di persidangan lanjutan gugatan sengketa Pilpres mendatang. Terima kasih, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore.